Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa juga mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang digelar di beberapa daerah, salah satunya di Yogyakarta. Massa menandatangani petisi mendukung hak angket, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, massa berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menuntut paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei quick count dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Gibran. Adalah diskualifikasi paslon 2 karena sudah melanggar aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjadi. Ingat Pak, waktu semua datang demo menjadi kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi yang sama juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Hilangnya surat suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di perhitungan suara Sirekap menambah daftar permasalahan dalam pemilu 2024 ini. Pemilu ulang didesak untuk dilakukan. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. KPU pun mengakui aplikasi Sirekap ada anomali dan sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS.
data anomali. Anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem mengubah ambang batas parlemen 4%. MK meminta DPR segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen, yang menurut Perludem ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. MK setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. MK menyebut undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Namun keputusan ini baru berlaku untuk pemilu 2029 mendatang, bukan pada pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, karena setelah keputusan tersebut, MK akan menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR, untuk segera merevisi undang-undang tersebut sebelum pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya harga bahan pokok, warga menyerbu operasi pasar murah di halaman Puspemkot Tangerang Selatan, Banten. Ramainya antrian membuat sejumlah warga kecewa tak kebagian sembako murah.
Mobil pengangkut bantuan paket sembako murah yang tiba di halaman Puspemkot Tangerang Selatan langsung diserbu warga yang telah mengantri sejak pagi hari. Sembako murah yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diantaranya beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa akibat tak kebagian sembako murah. Dapat sekarang mah saya, padahal saya dekat di sini kantin sebelah, jadi serbu sama orang luar semua. Emang harga beras masih tinggi, Bu? Tinggi banget. Berapa? 15-16 ribu, 15 sampai 16 ribu. Ada kalau tadi beli di sini berapa, Bu? 52,5 kan lumayan. Disperindak Tangerang Selatan akan terus melakukan pasar sembako murah guna meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan yang kian tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah wilayah masih mahal seperti di Bandung, Jawa Barat, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun. Jelang Ramadan, harga beras masih mahal. Di Bandung, Jawa Barat, harga beras medium masih di angka Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium masih berkisar Rp20.000 per kilogram. Bukan hanya beras putih, harga beras merah juga naik ke angka Rp21.000 dari harga Rp18.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga beras, daya beli masyarakat turun sebesar 30%. Pedagang juga mengeluhkan distribusi beras bulog yang masih minim di pasaran hingga menyebabkan beras lokal kembali meroket. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar menggelar sidak Kamis siang. Dari sidak diketahui harga beras medium termurah saat ini masih berkisar Rp14.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium termurah berkisar Rp14.700 per kilogram. Sementara untuk beras bulog termurah dengan kualitas rendah dijual dengan harga eceran tertinggi sekitar Rp11.000 per kilogram. Untuk ketersediaan pasokan sementara dari hasil wawancara aman, tidak ada masalah. Untuk memantau pergerakan harga beras dan stok di pasaran, tim Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Sidoarjo juga memantau sejumlah gudang perusahaan retail menengah ke atas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah harga kebutuhan pokok naik jelang bulan Ramadan. Masyarakat mengeluhkan hal ini dan berharap pemerintah segera stabilkan harga. Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah naik menjelang bulan suci Ramadan. Di Bekasi, Jawa Barat, harga beras naik Rp5.000 per liternya. Selain itu, harga telur yang semula Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng naik dari semula Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Pembelinya otomatis tuh pada komplain semua. Omset pengaruh, Bu? Omset pengaruh banget. Berapa persen? Sangat pengaruh. Ada penurunan berapa persen, Bu? Sekitar 30%-an meningkat. Sementara di Pasar Kejajar Wonosobo, Jawa Tengah, harga komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai. Kenaikan harga cabai mencapai 100%. Cabai merah yang semula dijual Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Akibatnya, sebagian warga hanya mampu membeli cabai eceran. Warga berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.